Ini surat dan pertanyaan Kiai Imaduddin kepada Robito Alawiyah dan Ustadz Taufik Segaf. Surat ini sebenarnya dikirim tanggal 3 November 2023 dan sampai sekarang belum juga ada tanggapan. Jadi sekitar 7 bulan. Semakin lama pertanyaan-pertanyaan ini tidak terjawab, maka semakin mempertegas bahwa nasab klan Habib Alwi itu tidak seterang matahari, bahkan gelap gulita. Seperti atau bak malam likuran kalau mengutip bahasa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Sebab seharusnya dengan klaim bahwa nasab mereka seterang matahari dan paling soleh sedunia, konsekuensi logisnya bahwa seluruh data dan informasi yang menegaskan bahwa nasab mereka paling soleh sedunia dan seterang matahari itu sudah ada. Namun kenyataannya ditanya 12 pertanyaan tidak bisa menjawab atau tidak mampu menjawab. Dan seharusnya dengan klaim semacam itu tidak perlu ada membayar orang atau mensponsori orang untuk mencari data ke Timur Tengah. Karena klaimnya NASA paling soleh sedunia dan seterang matahari di siang hari. Teman-teman bisa membacanya sendiri di link yang saya sematkan di kolom deskripsi. Bagi Anda yang preferensinya adalah audio visual, bisa mengikuti bagaimana saya membaca. Kepada yang terhormat Ketua Robito Alawiyah dalam kurung RA, Al-Ustadz M. Taufik As-Sakaf atau As-Segaf di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan ini saya sampaikan keberatan saya tentang para oknum Habib Alwi yang tergabung dalam wadah Yayasan Robito Alawiyah yang diketuai oleh saudara yang masih mengaku di hadapan publik sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Keberatan itu berlandaskan kajian saya bahwa klan Ba'alawi tidak terbukti sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Hal demikian itu dikarenakan tidak adanya catatan para ulama sezaman, baik ulama nasab maupun ulama tarikh, bahwa leluhur Ba'alawi yang bernama Ubaidillah adalah anak dari Sayyid Ahmad bin Isa. Selain daripada itu, nama-nama lainnya dari klan Ba'alawi juga tidak tercatat dalam kitab nasab dan kitab tarikh seperti Alwi, Muhammad, Alwi, Ali dalam kurung Kholi Qasam, dan Muhammad dalam kurung Sohib Mirbat. Hasil uji DNA para klan Ba'alawi pun menunjukkan bahwa mereka bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW. Kendati demikian, jika pihak Robito Alawiyah merasa kajian saya tidak tepat dan merasa adanya dalil tentang ketersambungan itu, maka saya mengundang Robito Alawiyah untuk mengutus seorang utusan untuk mendiskusikannya dengan saya. Dalam kurung, Gus Rumel Abbas bisa menjadi utusan RA dengan surat resmi karena beliau mengklaim telah menemukan manuskrip bukti ketersambungan nasab Ba'alawi. Hal itu setelah sebelumnya utusan itu menjawab secara tertulis hal-hal yang berkaitan dengan poin-poin yang akan saya pertanyakan dalam lampiran. Setelah poin-poin itu dijawab dengan tulisan dengan dilampiri dalil-dalil berupa kitab dan atau manuskrip, lalu tulisan tersebut dikirimkan kepada saya. Kemudian diadakan diskusi untuk menguji dalil-dalil tersebut. Diskusi tidak dihadiri audiens dan dilaksanakan dengan tertutup di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Cempaka Kresek, Tangerang, Banten pada hari Ahad 26 November 2023 dalam kurung atau waktu yang disepakati bersama. Kenapa diskusi diadakan secara tertutup? Karena diskusi kevalidan sumber serta orisinalitasnya membutuhkan waktu yang panjang dan tidak menarik bagi penonton. Demikian surat saya sampaikan, semoga saudara ketua RA dapat menjawab surat ini sesegera mungkin mengenai kesiapan dan siapa yang akan diutus. Cempaka Kresek, Tangerang, Banten, 3 November 2023. Ini sesuai dengan suratnya ya, Imaduddin Usman Al-Bantani dalam kurung pengasuh Ponpes Salafiyah NU Cempaka Kresek Banten, garing Ketua Komisi Fatwa MUI Banten, garing Pengurus LBM PBNU. Lampiran satu surat Imaduddin Usman Al-Bantani untuk Ketua Robitoh Alawiyah. Poin-poin yang harus dijawab untuk bukti ketersambungan nasab klan Ba'alawi. 1. Leluhur Ba'alawi yang bernama Ubaidillah dalam kurung wafat 383 Hijriah tidak tercatat dalam kitab-kitab zaman atau yang mendekatinya sebagai anak Sayyid Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Nakib,
Kitab-kitab nasab dan sejarah telah banyak ditulis pada abad ke-4 sampai 9 Hijriah. Namun satu pun tidak ada yang menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. 2. Tidak ada satu kitab pun yang ditulis mulai abad 4 sampai 9 Hijriah yang menyebut Ahmad bin Isa pindah ke Yaman dan bergelar Al-Muhajir. 3. Tidak ada satu kitab pun yang ditulis mulai abad 4 sampai 9 Hijriah yang menyebut Ahmad bin Isa dimakamkan di Husaisa. 4. Tidak ada satu kitab nasab pun di abad 4 sampai 9 Hijriah yang menyebut nama-nama keluarga Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama-nama itu adalah Ubaidillah, Alwi, Muhammad, Alwi II, Ali dalam kurung Khali Qasam, Muhammad dalam kurung Sohib Mirbat, Ali dalam kurung Walidul Faqih, Muhammad dalam kurung Faqih Muqaddam, Alwi dalam kurung Al-Gayyur, Ali dalam kurung Sohibud Darq, Muhammad dalam kurung Maulad Dawilah, Abdurrahman, Abu Bakar As-Sakron, dan Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Nama-nama tersebut tidak disebut sama sekali dalam kitab nasab sezaman sebagai keturunan Rasulullah. Yang menyebut mereka pertama kali 14 nama tersebut sebagai keturunan Rasulullah adalah kitab Ba'alawi sendiri, yaitu kitab Al-Burqah Al-Musyiqah karya Abu Bakar As-Sakron akhir abad 9 Hijriah. 5. Muhammad bin Ali Khali Qasam dalam tanda kutip Sohib Mirbat tidak bergelar tanda kutip Sohib Mirbat karena yang bergelar Sohib Mirbat adalah Raja Mirbat dari dinasti Al-Manjawi, yaitu Muhammad bin Ahmad Al-Akhal Al-Manjawi. Yang demikian itu sebagaimana disebutkan dalam kitab sezaman dengan Muhammad bin Ali Khali Qasam, yaitu kitab Al-Kamil Fit Tarikh karya Ibnul Asir dalam kurung wafat 630 Hijriah. 6. Tidak ada kitab sezaman dengan Muhammad bin Ali Khali Qasam tanda kutip Sohib Mirbat dalam kurung wafat 556 Hijriah yang menyebut keberadaannya di Mirbat. Tidak pula ada yang menyebutnya sebagai ulama besar. 7. Tidak ada kitab sezaman yang menyebut Abdullah bin Muhammad bin Ali Khali Qasam dalam kurung Sohib Mirbat mendapat ijazah dari Imam Al-Qolai di Mirbat. 8. Tidak ada kitab sezaman yang menyebut Muhammad bin Ali dalam tanda kutip Al-Faqih Al-Muqaddam dalam kurung wafat 653 Hijriah sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebagai ulama besar. Tidak pula ada yang menyebutnya mempunyai gelar Al-Faqih Al-Muqaddam. 9. Tidak ada kitab zaman abad 5 sampai 8 Hijriah yang menyebutkan bahwa Jadid adalah saudara dari Alwi bin Ubaidillah. 10. Tidak ada kitab zaman dalam kurung abad 5 sampai 8 Hijriah yang menyebutkan Bashri adalah saudara dari Alwi bin Ubaidillah. 11. Kitab-kitab yang hari ini menyebutkan klan Ba'alawi sebagai keturunan Rasul tidak mempunyai referensi kecuali hanya sampai abad ke-9 Hijriah. 12. Hasil uji tes DNA klan Ba'alawi di dunia menyebutkan bahwa klan Ba'alawi berhaplogrup G yang menunjukkan ia bukan keturunan Nabi Muhammad SAW dan bukan keturunan Nabi Ismail, karena keturunan Nabi Muhammad SAW terdeteksi menurut keterangan dari para pakar sebagai berhaplogrup J1. Demikian poin-poin terputusnya nasab klan Ba'alawi yang mesti mendapatkan jawaban dari Robito Alawiyah. Keterangan penting. Untuk poin ke-12 tentang hasil tes DNA Robito Alawiyah atau RA, jika anggotanya telah ada yang melaksanakan tes DNA dan hasilnya positif, maka perlu dilampirkan hasilnya jika menyetujui kesimpulan para pakar tersebut. Jika tidak menyetujui kesimpulan para pakar, maka pihak RA perlu mendatangkan pakar yang berkesimpulan sebaliknya. Cempaka, Kresek, Tangerang, Banten, 3 November 2023. Imaduddin Usman Al-Bantani. Ini sesuai teks surat tersebut. Teman-teman bisa membacanya sendiri secara lebih jelas, konkret di link yang saya sematkan di kolom deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.